Kisah-Mu Tuhan, biar Engkau alirkan roh hikmat, wahyu dan pengertian dalam setiap bagian dari hidup kami. Kami berdoa hari ini kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus sendiri. Kami mau ikat semua pemberontakan di jiwa kami tundukkan di bawah kaki Yesus pada pagi ini. Tuhan, kami ingin tangkap firman bukan dengan pengertian kami sendiri, tapi dengan pengertian yang daripadamu. Ajari kami Tuhan, karena kami tahu sungguh precious, sungguh berharga, sungguh mulia, sungguh tak ternilai kalau kami bisa memahami perkataanmu. Karena ada begitu banyak orang yang tidak bisa mengerti akan apa yang Engkau sampaikan. Tapi hari ini kalau kami dibuat mengerti oleh Tuhan, kami tahu itu bagian dari anugerah Allah yang sungguh besar. Sekali lagi memintakan berkat bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap diberkati berkata, amen. Sebelum duduk, beritahu 3-4 orang, katakan, saudara lebih baik dari minggu lalu hari ini. Amen. Mari kita buka Kejadian pasal 24. Kejadian 24. Sebelum Anda lihat Kejadian 24, saya mau beritahu Bapak Pendeta Victor dan Ibu Tete sudah kembali di tengah-tengah kita. Welcome mereka. Luar biasa. Dan I think mereka alright, saudara, tidak kekurangan satu apapun. Kita bersyukur Tuhan telah kirim kembali setelah 3 bulan di Palau. Dan saya berterima kasih. Langsung yang dideketi kenapa Bu Marso ya? Mesti mau ada janjian mijetin Gaby ini ya di sini. Alright, Kejadian 24. Mari kita lihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya mau ajak Anda melihat tentang pribadi yang bernama Ribkah pada pagi hari ini. Dan lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan buat kita. Inilah kualifikasi dari pribadi yang sangat Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. 2 hal yang kita mau belajar hari ini. Kejadian 24, lihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya tunggu sampai Anda dapatkan. Yang sudah dapatkan, tolong angkat tangan kanan saudara. Oke, baik, mari kita lihat sama-sama. Kalau Anda baca di judulnya adalah Ribkah dipinang bagi Ishak. Ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Dan pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Nah, perhatikan ini yang jadi kerinduan hatinya. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-ontamu juga
kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Nah, kalau Anda membaca perjanjian lama, kita mengerti Ibrani berkata bahwa perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang, perjanjian baru merupakan hakikatnya atau substansinya. Melihat perjanjian lama, kita mendapatkan akan bayangan sebetulnya, atau gambaran dari apa yang sebenarnya Allah ingin kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, bicara soal bagaimana Abraham menyuruh Eliezer mencarikan istri bagi Ishak anaknya, kita belajar satu kebenaran yang luar biasa sebetulnya. Nama Eliezer itu artinya helper atau penolong, dan sama dengan fungsi atau peran utama daripada Roh Kudus. Ini gambaran sebetulnya apa yang sebenarnya Allah cari untuk mendapatkan mempelai bagi Yesus. Gereja atau pribadi anak Tuhan dengan karakter seperti apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan ketika Eliezer diminta untuk pergi mencarikan istri bagi Ishak anak dari tuannya, yang dia katakan begini, "Tuhan, ini aku sudah sampai di tempat yang aku mau tuju. Tapi gadis yang mana yang memang engkau sediakan buat anak atau putra dari tuanku Abraham?" Lalu kemudian permintaan dari Eliezer, dia berkata, aneh sekali, dia berkata begini, "Aku minta tanda ya Tuhan." Dan dia berkata, tandanya begini, kalau nanti ada gadis yang aku berkata begini, "Berikan buat aku minum." Dan ternyata dia memberi aku minum. Bahkan dia berkata, "Bukan hanya engkau, aku juga akan beri minum onta-ontamu." Nah, itu permintaan sebetulnya agak berat, saudara. Sebab Anda harus mengerti begini, onta tidak seperti manusia kalau minum. Manusia Anda beri satu botol aqua yang gede, Anda berkata, "Tolong habiskan sekarang." Seperti orang menyiksa orang lain. Karena butuh pengorbanan. Ngerti, minum begitu banyak sekaligus. Tapi kalau unta itu berbeda. Dia bukan hanya minum untuk dirinya, supaya dia puas minum. Tapi Anda harus tahu, di bagian punggungnya yang bagian atas itu, ada tambahannya kan. Itu sebetulnya tempat untuk dia menampung persediaan air. Yang membuat unta tahan di padang gurun tidak minum dalam jarak yang cukup jauh dan lama, oleh karena dia punya persediaan air di dalam tubuhnya. Jadi sekali dia minum, itu bisa berliter-liter, pertama untuk memuaskan dahaganya, lalu berikutnya untuk persediaan air minumnya sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan. Dan Eliezer membawa bukan hanya 1 ekor onta. Alkitab berkata, dia membawa 10 ekor onta. Nah, kemudian Alkitab mengatakan, dia berkata begini, yang dipilih Tuhan adalah gadis yang ketika aku minta air minum, dia memberi aku minum, dan akan banyak orang berbuat itu, tetapi tanpa aku minta, dia akan berkata, aku juga berikan untuk onta-ontamu, sampai mereka puas minum. Nah, perhatikan, kata puas bagi onta artinya, dia hilang dahaganya, dan persediaan air minumnya terisi penuh lagi, full tank, saudara.
Dan apa yang Eliezer minta dikabulkan Tuhan. Allah memberikan seorang gadis yang sempurna luarnya, tapi juga Allah sediakan yang sempurna dalamnya. Dan saya beritahu saudara, apa yang diminta oleh Eliezer sebetulnya adalah satu karakter yang berani memberi lebih dari yang diminta. Kita 2 hari belajar service excellence. Saya harap 90 teman yang di training service excellence tahu apa artinya service excellence. Memberi lebih dari yang diharuskan atau diminta. Pak Marso sudah lulus service excellence. Yang diminta cuma air untuk dirinya. Yang diberi, yang ditawarkan adalah air untuk Eliezer dan 10 ontanya. Dalam kehidupan kita, saya percaya ini hati seperti ini loh saudara, yang Tuhan ingin. Sebagian manusia itu berpikirnya dagang. Kalau aku kerja begini, gue dapat apa? Kalau dapat sekian, aku mesti memberi seberapa. Lalu kita buat begitu pas. Kalau bisa dikurangi sedikit, supaya kita merasa untung aku hari ini. Dapat uang sekian, memberi hanya sekian. Lalu kita puas. Bukan itu yang Tuhan mau. Karakter yang dicari Tuhan hari ini adalah orang yang mau memberi lebih dari yang seharusnya dia beri. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga bagi orang lain. Coba lihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Matius 5, lihat mulai ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Matius 5 ayat 39 sampai 41. Lihat akan hubungan kita dengan orang lain. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya apa? Pipi kirimu. Service excellence, saudara. Ditampar kanan, dia berkata, saya kasih ekstra ya, yang kiri juga iri katanya. Oh, kalau saya tidak apa, saya digampar, saya gue injek-injek orang itu. Setan itu saudara. Kita diajar Tuhan untuk jadi orang yang memberi lebih dari yang seharusnya kita beri. Ayat berikutnya, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah apa? Serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh berapa? 2 mil. There is an extra mile, saudara. Saya pikir ini kalau dikerjakan luar biasa. Saudara yang belum tahu, kami 2 hari yang lalu kita memang mengundang teman, dia seorang konsultan, dan tidak mau dibayar untuk apa yang ada. Dia berkata ini pelayanan. Semua full-timer gereja di training lagi. Bagaimana memberikan pelayanan prima. Bagaimana diajar memberikan deposit dalam emosinya orang. Tadi pagi saya sudah disambut dengan meriah. Selamat pagi Pak. Saya bilang, selamat pagi Pak Benyamin. Saya berkata, saya bilang harus sebut nama itu. Kalau cuma Pak, kurang depositnya. Saya berkata. Saya harap ini akan berkesinambungan dan bukan hanya muncul dalam minggu ini, saudara. Well, kita diajar banyak. Saya pikir kita perlu kan, saudara ya. Kita perlu meningkatkan quality kita sebagai hamba Tuhan. Dan itu bagus sekali. 2 hari. Sekian jam, bagus sekali. I think intinya adalah kita memberi lebih dari yang diharapkan. Dan ini bagus. Lihat yang kita buat juga bagi Yesus. Lukas 24 sekarang. Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24, lihat mulai ayat yang ke-19. Maaf, 27 aja.
Di rumah Anda tolong baca mulai ayat 13 ya, karena supaya kisahnya Anda tahu dengan utuh. Tapi lihat Lukas 24 dulu, ayat yang ke-27 saya baca. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Alkitab mengatakan begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, perhatikan saudara, dua orang murid sedang berjalan dari Yerusalem pulang kampung karena kecewa. Mereka mendengar berita tentang Yesus yang bangkit, mereka nggak terlalu yakin, mereka pulang kampung. Di tengah jalan waktu mereka sedang berbicara dengan muka murung, Yesus ikut dalam rombongan mereka, lalu ikut dalam pembicaraan. Dan begitu luar biasanya Tuhan menjelaskan akan dirinya, tapi Alkitab berkata mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Yang menarik adalah selama perjalanan saya percaya begini, Yesus hanya membutuhkan telinga mereka dan hati mereka untuk mau mendengar apa yang dia katakan. Dan dua orang murid ini sudah memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan perlukan. Tuhan butuh telinga mereka, Allah butuh hati mereka untuk mendengar dan mengerti apa yang sedang Tuhan sampaikan. Yang menarik adalah begini, waktu mereka sampai di kampung mereka, Tuhan seolah-olah akan melanjutkan perjalanannya. Kenapa begitu, saudara? Sebab Tuhan sebetulnya selalu hanya mau minta yang dia ucapkan, yang dia tunjukkan. Dia hanya mau minta sebatas yang Anda harus berikan. Tapi dalam hatinya sebetulnya dia mau melihat apakah kita mau memberi lebih dari yang dia minta dan harapkan. Baik kepada orang lain maupun dengan dirinya. Nah, perhatikan ini. Dua orang murid ini luar biasa. Waktu mereka memberikan telinga mereka dan hati mereka, ketika sudah sampai menjelang malam, sampai di kampung mereka, dia berkata, oke, aku harus pergi, see you later, sampai ketemu lagi. Alkitab berkata, mereka sangat mendesak dia untuk tinggal bersama mereka. Jadi Tuhan sudah dapat telinga mereka dan hati mereka yang mau terbuka dengan yang dia katakan. Mereka menawarkan lebih lagi. Mereka tawarkan tempat tidurnya, mereka tawarkan rotinya, mereka tawarkan air minumnya, mereka tawarkan lebih banyak dari yang Tuhan minta. Ketika mereka menawarkan lebih banyak lagi dari yang Tuhan minta, yang luar biasa kita berkata, hari itu terbuka mata mereka dan mereka kenal dia sebagai Yesus yang sudah bangkit. Selalu ada satu kemuliaan yang tersembunyi dalam diri kita yang hanya bisa muncul ketika kita memberi lebih dari yang diminta. Baik dalam hubunganmu dengan orang lain maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali tanpa disadari kita mau dagang dengan Tuhan. Dan kita berkata, pokoknya dengan Tuhan, dengan orang lain itu dagang. Kita keluar berapa, dapat apa? Kita bisa dapat sebanyak mungkin, itu yang paling vital buat kita. Dan yang penting, itu yang paling tercover, yang lain abaikan saja. Saya beritahu karakter yang Tuhan butuhkan dalam hidup setiap kita. Berikan lebih dari yang seharusnya Anda beri. Saya pikir dalam dunia sekuler, saudara, hal begini pun akan membuat Anda luar biasa. Contoh nih, Pak Timotius beberapa kali beri contoh, tapi saya rubah sedikit contohnya. Saya beri yang lebih simpel buat Anda. Katakanlah saudara ini lulus dari sekolah teknik ya. Lalu Anda mulai mau kerja sendiri. Nanti minggu ini, Rabu Kamis kita mau buat, bukan kebaktian lah, kayak pertemuan gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin punya bisnis sendiri. Bagaimana merintis, bagaimana apa. Supaya Anda tidak punya mentalitas, pokoknya aku harus jadi pegawai nih. Jangan begitu saudara. Siapa tahu ada jadi konglomerat di tengah-tengah kita. So, kita mesti mulai sesuatu yang berani.
Nah, Anda lulus ya, saudara misalnya buka servis betulin TV, ya kan? Sederhana tuh. Anda tinggal di kampung yang Anda tahu itu seringkali petir menyambar-nyambar, TV banyak yang rusak. Jadi Anda pikir, wah ini yang paling bagus, saya buka servis membetulkan televisi yang rusak. Lalu kalau orang biasa kan begini tuh, ada pelanggan datang berkata, ini TV ku rusak. Anda buka, Anda tahu, wah ininya kebakar. Ditanya, berapa ongkosnya? Sekian Pak, dia bayar. Kapan jadinya? 2 hari lagi Pak, selesai. Kasih duitnya, dia pergi. 2 hari dia datang, Anda sudah coba, bagus. Dia berkata, ini Pak, bagus, sudah ambil. Biasanya orang selesai sampai di situ. Saya pikir coba kalau orang memberi lebih ya dari yang diminta. Misalnya dia dengan begitu halus dia dapatkan nama dan nomor telepon Bapak ini. Lalu 2 hari kemudian Anda telepon. Setengah menit saja. Anda nyata begini, Pak, saya mau coba tanya, apakah TV Bapak tetap baik? Saya beritahu saudara, Anda akan terkenal di seluruh dunia dan akhirat. Serius. Orang berkata, heran ya, ada orang kok bisa, urusan TV kok bisa masih perhatian. Tanpa minta duit tambahan loh saudara. Jangan terus, oh baik, ya kalau gitu Pak ini pulsanya sekian lah, itu kan ngawur saudara. Coba belajar dalam hidup Anda begitu. Anda seorang mahasiswa, misalnya, diberi tugas membuat paper oleh dosenmu, Anda kerjakan dengan bagus. Coba Anda pikir ya, ini kan sudah aku ketik, sudah aku print dengan komputer, rapi sekali. Kenapa nggak coba dijilid yang lebih bagus? Kenapa nggak dibuat sesuatu yang dikasih notes kecil bilang, Pak ini terima kasih untuk tugas yang diberi sangat bermanfaat untuk saya mempelajari ilmu ini. Nah, dosenmu kira-kira akan berkata, Allah kalau orang ini mesti Allah. Saya pun aku tutup mata gua kasih ada orang ini. Anda bisa ngerti itu. Dalam segala hal. Tapi kalau mainmu dagang, untung rugi. Ujungnya ada rugi, saudara. Ini karakter. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan orang lain. Saudara punya pegawai, karyawan misalnya. Sudah ada gaji toh? Agreement toh? Sudah ada gaji. Kenapa nggak memikirkan apa yang aku bisa berikan kepada karyawanku ini kalau Anda keluar kota? Surprise tertentu. Tidak harus berupa uang. Coba pikirkan sesuatu yang lain. Gampang. Belikan buku aja. 3 kilo kan banyak. Terus Anda berdiri itu kan. Tuhan nih. Berkat Tuhan. Orang berpikir, wah bosnya kok sekarang lain ya. Service excellence. Bukan terus nanti terakhir gajian dipotong. Buku. Wah itu bos mafia namanya saudara. Anda bisa bayangin. Yang diminta Eliezer adalah, aku mau minta air buat aku. Tapi kalau dia memberi juga buat onta-ontaku, ini yang Tuhan berikan buat Ishak Tuhanku. Saudara bisa nangkep ini. Tuhan mau kita begitu rupanya. Saya dengar sebuah statement bagus saudara. Teman saya di Jakarta ngobrol, lalu kemudian dia keluarkan statementnya, saya tulis. Dia juga bukan ngarang sendiri. Dia dengar dari tulisan orang. Ini yang dikatakan oleh bekas Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Bagus sekali. Dengar baik-baik. Dia berkata gini. We make a living by what we get. Artinya begini. Anda itu cari nafkah, ya toh, dengan apa yang Anda bisa ambil. We make a living by what we get. Anda kalau cari nafkah, Anda ambil, ya toh, get terus, ambil terus. But, dia berkata, we make a life by what we give. Tapi kita menghasilkan kehidupan dari apa yang kita berikan. Kalau Anda hanya get, Anda cuma cari nafkah. Anda belajar give dalam hidupmu. Apakah itu perhatian, apakah itu doa, ataukah apapun yang membuat orang diberkati, Anda sedang menghasilkan suatu kehidupan yang luar biasa. I think it's true. Banyak orang tidak mau mencoba memulai dengan sesuatu yang simple.
Tapi saya mau katakan bahwa sebetulnya Tuhan mau setiap kita hidup dengan cara seperti itu. Amen. Saya nonton satu film. Saya nggak tahu judulnya, saya nggak tahu awalnya, saya nggak tahu akhirnya. Saya sedang di hotel di Jakarta minggu lalu. Saya pas pencet-pencet televisi, dia cari berita, muncul ada film. Ada adegan begini, saudara. Seorang bapak dengan seorang anak. Anaknya ini laki, sudah mungkin mahasiswa. Bapaknya sudah agak pensiun begitu, dia lagi kerja di garasinya di Amerika. Lalu kemudian si anak ini mengeluh dengan bapaknya. Kenapa aku kok tidak punya banyak teman? Dia bilang. Kenapa aku kok susah bergaul? Lalu bapaknya ketawa, dia bilang. Kamu mau tahu rahasianya? Ya, aku pengen tahu. Bapak ini berkata, aku beritahu kamu rahasianya. Dan setiap kali aku ingat ini, aku tertawa. Kenapa? Karena dulu temanku banyak sekali. Ketika aku sekolah, aku kuliah seperti kamu, aku punya banyak teman. Aku tidak pernah kesepian seperti kamu. Anaknya berkata, tapi aku kesepian. Aku ingin tahu rahasiamu apa. Sehingga orang bisa senang. Aku punya banyak teman. Dia berkata sederhana. Dia berkata, tertarik itu menarik. Ya. Tertarik itu menarik. Mungkin kalau orang dunia gini, pura-pura tertarik itu menarik, lebih tepatnya gitu. Contohnya begini. Saudara lagi naksir sama seorang gadis. Kalau Anda belum kawin, kalau sudah kawin, tangking dalam nama Yesus. Saudara belum kawin nih, naksir dengan seorang gadis. Yang juga belum kawin. Iya. Oh, gadis ya belum kawin ya, memang harus. Tapi zaman sekarang harus ditegaskan lagi. Kadang-kadang itu orang suka lupa istilah-istilahnya itu. Nah, ini belum kawin, tapi ini gadis. Ya, Anda lihat, wah ini menarik. Ini gadis kutu buku. Hobinya ke perpustakaan, ke toko buku. Ya bacaannya itu fisika, ya atau geometri, antariksa, galaksi, begitu-begitu. Sedang saudara itu profesinya, misalnya ya, Anda seorang pengusaha tempe, misalnya. Lihat, yang tiap hari bergulat dengan kedelai Anda injak-injak begitu. Ini yang Anda taksir itu, begitu-gitu tuh. Bukunya tebal 3 kali Alkitab gitu, karangan profesor siapa, MBA, MA, MM, gitu, apapun lah, whatever. Lalu kemudian, gimana? Anda kan nggak bisa berkata gini, lagi baca ya? Ya, katanya. Terus gorengan tempemu Anda keluarkan. Saya jamin ditolak. Kenapa? Minyak dari tempemu merusak bukunya. Itu sudah nggak match, saudara. Ada datang dengan tempe itu nggak match. Dia lagi mau baca. Koto buku itu sayang buku, saudara. Sangat Anda tidak akan lihat ya. Itu buku ditekuk, dilempit, nggak akan. Dia akan buka dengan hati-hati, itu harta yang mahal buat dia. Kalau Anda suguhi, ini saya tempe, ini mendoan ini. Resep dari oma. Ya itu oma atau Mbah Buyut dia nggak urusan. Yang penting itu gorengan, 1 kolesterol, 2 rusak bukunya. Dan orang ini ngajar begini. Tertarik itu menarik. Jadi Anda harus belajar tertarik dulu dengan fisika. Nah, Anda baru nyesel. Biar kok aku rajar yo. Diajari mbokku tak tinggal melayu terus. Fisika itu apa toh? Lalu Anda ingat hukum. Hukumnya apa sih? Fisika saya juga nggak tahu. Hah? Apapun lah, you name it lah. Anda akan berusaha cari toko buku, belajar begini. Terus tiba-tiba Anda mengeluarkan satu statement dari orang terkenal di buku fisika itu. Tiba itu membuat orang, kamu ngerti fisika? Kurang lebih. Lebihnya dikit, kurangnya banyak, saudara. Kurang lebih. Jadi tertarik itu membuat orang lain juga lihat ke saudara. Maksud saya gini, saya tidak ngajar Anda untuk munafik ya. Reko-reko gitu. Wah, apik ya, buku ini sama John Bevere. Ya itu podo John itu, John ini toh. Nah, kalau Anda ngawur begitu ya sudah, tendangan sisaan saudara dalam nama Yesus ya begitu. Saya beritahu saudara ya, ini kalau keluar dari hati yang tulus.
Apapun yang orang buat, Anda beri lebih dari yang orang harapkan dari saudara. Dan saya mau sampaikan buat saudara, sebetulnya itu karakternya Tuhan sendiri. Kok bisa, Pak? Coba buka Yohanes 10. Yohanes 10, lihat ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama ya. Yohanes 10, lihat pada ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10 kita akan baca 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, berhenti dulu. Dia berkata, aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Sebetulnya itu titik sudah cukup. Sebab kata hidup di sini dari kata Gerikasoe yang artinya God's kind of life. Jenis kehidupannya Tuhan. Sudah bagus toh. Orang berdosa kayak kita diberi kehidupannya Tuhan. Sudah hebat toh. Tapi Tuhan memberi lebih dari yang seharusnya dia beri. Karena itu dikatakan lebih jauh dikatakan dan mempunyainya apa? Karena itu dikatakan lebih jauh dikatakan dan mempunyainya apa? Dalam segala kelimpahan. Limpah itu artinya luber. Kalau saya ada gelas minum di sini, kalau penuh ya artinya segelas ini. Limpah artinya luber. Harusnya jatah kita cuma segelas ini. Dia berikan luber buat kita. Itu kan karakter. Itu kan tabiatnya dia. Itu kan wataknya Tuhan sebetulnya. Karena itu namanya juga El Shaddai. Yang artinya juga the God who is more than enough. Allah yang lebih dari cukup. Selalu dia memberikan buat kita itu luber. Itu karakternya. Alkitab bisa berkata, dia bisa berkata, aku memberi kamu hidup. That's it, selesai. Cukup. Seberapa kamu perlu, aku berikan kamu hidup. Tapi dia mengatakan, dan mempunyainya dalam apa? Segala kelimpahan. Jadi kalau orang Kristen, anak Tuhan, diajar untuk memberi lebih dari yang diminta, saudara sedang diajar untuk punya karakternya Tuhan sendiri. Bukan karakter dunia. Dan itu yang Tuhan cari. Untuk saudara jadi mempelai daripada Yesus. Yang kedua, saudara, soal Ribkah yang kedua. Coba buka Kejadian pasal yang ke-25. Ini penting sekali. Saya berdoa Anda sungguh-sungguh bisa tangkap ini. Kejadian pasal 25. Lihat ini hal indah sekali. Saya mau baca dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Perhatikan kisah ini, story ini menarik sekali. Kejadian 25, lihat pada ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka, 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 28. Ishak sayang kepada Esau
sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribkah kasih kepada siapa? Yakub. Nah, perhatikan. Ini great story. Ayat yang ke-22 dalam bahasa Inggrisnya bagus. Dikatakan begini. But the children struggle together within her. Tapi kedua anak-anaknya ini struggle. Kayak orang ribut, berantem, saudara. Di dalam dirinya. Struggle, kayak orang gelut. Di dalamnya ini anak bukan hanya bertolak-tolakan seperti orang pikir satu menghadap kanan, satu ke kiri. Bukan, tapi struggle. Itu mungkin sudah gambar-gambaran di dalam, saudara. Saya nggak tahu. Alkitab berkata itu struggle within her. Itu bergulat di dalamnya. Lalu Ribkah berkata, if all is well, why am I like this? Kalau semuanya ini baik, if all is well, kalau semuanya baik, kenapa aku seperti ini? Ada pertanyaan besar. Saudara, bukankah seringkali hidup kita ini struggle di sini? Ya tak? Ya tidak. Tuhan atau setan? Manusia atau Tuhan? Tuhan atau hantu? Struggle di dalam kita. Dari Tuhan atau bukan? Sekarang atau nanti? Struggle. Hidup kita ini ada begitu banyak pergulatan. Struggle di dalam. Orang ini sangat bijaksana. Karena Alkitab mengatakan, ketika dia bertanya, if all is well, kalau semuanya baik, why am I like this? Kenapa aku seperti ini? Tapi firman berkata, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Seringkali yang lupa adalah begini, saudara. Dalam hidup kita ini punya nilai-nilai. Dan punya prinsip, punya kebenaran, punya apapun. Didapat ketika engkau dari kecil dididik orang tuamu, atau ketika engkau kuliah, atau ketika engkau punya pengalaman pendidikan tertentu, atau training tertentu, atau engkau mendapatkan input dari siapapun. Pokoknya ada begitu banyak nilai, value dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa value, nilaiku ini yang the best. Dan tiba-tiba ada nilai lain yang diberikan dalam hidup kita. Entah lewat siapapun, atau mungkin firman Tuhan, atau mungkin perkataan nubuatan, masuk ke hidup kita. Atau mungkin juga kenyataan hidup, tiba-tiba masuk. Dan di situ struggle dimulai. Engkau sudah punya konsep yang lama, value yang lama, engkau dihadapkan kepada kenyataan dan value yang baru. Disitulah struggle-nya dimulai. Bertolak-tolakan di dalam kita. Dan Ribkah bertanya, if all is well, why am I like this? Kalau semuanya ini baik, kenapa aku ngalami seperti ini? Tapi dia tidak berhenti sampai pada kebingungannya atau mencoba memutuskan berdasarkan yang dia mau. Alkitab mengatakan, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Kita lihat dulu, saudara, nanti kita akan kembali ke pasal 25. Coba buka di Ayub pasal yang ke-23. Kitab Ayub sebelum Mazmur, pasal 23. Ayub 23. Ayat yang ke-3, 4, dan 5. Ayub 23, ayat 3, 4, dan ayat yang ke-5. Firman berkata, semoga aku tahu, mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Luar biasa ya. Ketika orang sudah struggle di dalam, Ayub berkata, aku mau ketemu Tuhan. Aku mau paparkan keadaanku. Aku mau bela perkaraku. Supaya kemudian aku terima jawaban. Dan aku mengerti apa firman-Nya buat aku. Saudara sekalian belajar, kalau engkau punya struggle apapun. Apakah pergulatan hidup, ataukah keputusan harus diambil. Jangan panik. Belajar seperti Ribkah. Alkitab berkata, dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan mulai ngomong. Memang dua bangsa ada di rahimmu. Saling bertolak-tolakan. Dan dia mulai berkata, tapi yang muda akan lebih kuat daripada yang tua. Yang muda akan menguasai yang tua. Begitu saudara mengerti akan perkara itu, nah perhatikan apa yang terjadi. Cara berpikirmu akan berbeda.
engkau ngerti yang Tuhan mau, saudara akan belajar mengasihi seperti yang Tuhan kasihi. Tapi sayang, suaminya yaitu Ishak tidak seperti istrinya pada waktu itu. Ayat yang ke-28, mari kita lihat lagi. Beberapa ayat tidak akan selesai. Nah, kita mengatakan Ishak sayang kepada Esau. Sebab, perhatikan, ini aneh. Ia suka makan daging buruan. Tapi Ribkah kasih kepada Yakub. Nah, saya mau ajak Anda melihat begini. Kalau di rumah Anda punya Alkitab bahasa Inggris, cek di King James dan bahkan di New King James. Karena istilahnya aneh. Alkitab berkata begini, and Isaac loved Esau because he ate of his game. Sebab dia makan dari gamenya, permainannya. The message mengatakan, he loves his game. Dia mengasihi, dia senang dengan game permainan. Aneh. Kok bisa dikatakan itu game, saudara? Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka atau dia makan dari gamenya. Dia sayang, dia cinta akan game, permainan. Aneh. Apa pengertiannya? Coba lihat Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. Perhatikan, saudara. Ini game di depan Tuhan yang begini, ini game, saudara. Kejadian 27 cuma mainan, permainan saja. Kejadian 27 lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," saut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari." Garis bawah itu. "Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Dengar Bapak ya. Saya kasih gambaran ya. Ishak punya berkat khusus. Apa itu? Berkat anak sulung. Ini berkat rohani, saudara. Itu dipegang oleh dia. Dia dapat dari Abraham, ayahnya. Dan dia mengerti satu hari ini berkat harus dia serahkan kepada anaknya. Rupanya Ishak itu begini, saudara. Yang aku suka, kalau itu dituruti dan diberikan, kalau itu bisa menyukakan hatiku, kalau membuat aku senang, maka yang aku punya akan aku salurkan. Ngerti? Kalau aku tidak suka, ya tidak. Kesukaannya makan. Makanya matanya kabur menurut saya itu sakit gula. Sebab sebetulnya gini, dengerin. Menurut saya. Sebab begini ya, Yakub itu menjelang matinya dia tahu. Walaupun matanya sudah buta, tapi itu mata batinnya melek banget. Dia berkati anak-anaknya, terus dia di tempat tidur kan, dia tarik kakinya, sedakap diblek mati. Ishak berkata, "Aku tidak tahu kapan aku mati." Nggak ngerti. Saya beritahu ya, dari saat dia memberikan berkat kesulungan itu, masih sekian puluh tahun lagi baru dia mati. Sebab minimal Yakub itu dengan Laban, di training oleh penipu Laban itu, katanya 20 tahun. Jadi sekian puluh tahun lagi, setelah dia pulang, dia masih ketemu bapaknya, belum mati juga. Jadi ini orang buta dalamnya. Sebab dia suka makan. Nah, dia punya hobi, dia punya kesukaan secara daging, tapi dia juga punya otoritas untuk melepas, menyalurkan berkat rohani ini. Ngerti? Nah, dia berkata gini, "Berburu, masak, seperti yang ku gemari,
Gua makan, setelah aku makan, agar aku berkati kamu. Jadi berkatnya itu dengan syarat, kasih dulu gua makan. Nangkap saudara? Itu Tuhan berkata, game, permainan. Saudara dengerin ya. Hidupmu jangan ditentukan like or dislike dari manusiamu. Kalau engkau mau memberkati orang, Anda mau berbuat apapun, dasarnya gini. Ini aku senang orang ini, karena itu aku beri dia. Yang ini aku gak suka, karena itu aku tahan berkatnya. Bagi Tuhan, itu seperti permainan. Kira-kira gini nih saudara. Kalau Anda berbuat begitu ya, dia ngomong begini. Oh, dolanan ya dia ya. Dolanan. Bapak putra Roh Kudus serundingan. Lalu kok ngono toh? Misalnya itu. Dolanan. Oke, yes. Tapi dia minta rumah. Kayak iya rumah-rumahan lah. Mau cuma game. Tahu rumah-rumahan monopoli? Biar beli puncak, biar beli panas, biar dia beli toh pakai uang-uangan. Dia minta uang Tuhan, kasihlah uang-uangan kan cuman game, gitu. Uang monopoli kan ada, kasih toh dia uang-uangan. Tuhan, aku itu butuh mobil, kasihlah dia mobil-mobilan, uang cuma permainan. Tuhan, aku minta istri-istrian, saudara. Cuma ngerogoti duitnya toh uang istri-istrian. Tuhan, aku minta anak-anakan. Nggak punya anak. Bonekanya banyak. Itu anak-anakan. Saya bisa ngerti maksudnya. Kalau kita main game dengan Tuhan, Tuhan juga mau main game dengan kita. Saudara, selama ini engkau like and dislike. Oh, yang ini aku senang. Kalau aku senang, aku kasih dia. Oh, ini bagus nih, aku senang kasih. Apapun yang ada dalam hidup kita, yang seharusnya kita salurkan, apapun bentuknya, apakah kepedulian, kasih, perhatian, apapun, jangan karena engkau suka atau tidak suka, engkau harus tahu mana yang Tuhan suka dan beri seperti yang Tuhan suka. Amen. Sebab itu sebetulnya demokrasi itu sebetulnya relatif. Dalam keluarga misalnya, itu nggak ada demokrasi, nggak ada. Sebab kalau dalam keluarga kami demokrasi hari ini, Anda tahu kami vote-nya kalah, anak kami 3. Paling yang saya bisa bujuk Kesia, tolonglah berpendapat sama dengan orang tua, dia paling gede. Tapi kalau dia lagi juga kepingin tidak, kami kalah. Samuel jadi ketua partai di keluarga kami, wakilnya Sasa. Anda tahu yang akan dia buat? Kalau permainan, jangan buat peraturan. Mama papa, anak-anak tidak usah sekolah sama sekali. 2 lawan 3 di voting, kalah. Ngerti saudara? Kalau like and dislike dari mereka, nggak bisa. Terus tiap hari kerjanya apa? Nonton TV, beli VCD. Kalau makan siang, McDonald. Makan pagi, Ciputra, breakfast. Makan malam, nasi ayam. Bangkrut sudah tiap hari begitu. Mobil ganti semua. Ford berkata, beli Jaguar 5. Duitnya sinten sudah. Anak bisa ngerti? Kalau like and dislike, itu anak kecil. Nah, anak kecil main game. Ketika Ishak mau memberikan apa yang dia harusnya berikan, itu kan kewajibannya toh. Nyalurkan akan blessing yang dia dapatin itu ke generasi berikutnya. Buat dia dipakai mainan, saudara. Beri dulu buat aku, masain dulu. Ya toh. Setelah aku makan, kenyang, perutku ini Tuhanku, ya toh, aku berkati kamu. Dia bilang game. Saya tahu susah. Karena manusia sangat subjektif sekali kan. Dengan ini aku suka, dengan aku gak suka. Kalau Anda punya karyawan, like and dislike. Kalau Anda gak suka karyawanmu, ya suruh dengan segera meninggalkan perusahaan, selesai. Tapi kalau Anda simpan di sini jadi karaktermu, setiap kali like dengan anakmu begitu, like and dislike, gawat tuh. Anak pertama lahir, anak tiba-tiba jadi kaya raya. Anak kedua lahir bangkrut habis-habisan. Dia berkata, anak kedua gak sial.
Anda tidak kasih makan dengan proper. Saya berkata, itu game. Dan berkata, oh kue dolanan ya, main-mainan baik. Minta rumah kasih rumah-rumahan. Minta mobil-mobilan. Semua tambahi akhiran an, saudaraku. Mabok kita. Amen. Saya berdoa hari ini Tuhan akan ngajari kita banyak. Ini karakter di dalam kita. Jangan lakukan karena kita suka atau tidak suka. Belajar semuanya tanya Tuhan. Anda akan tahu yang dia suka dan sukai yang dia suka. Itu paling aman dalam hidup kita. Saya berdoa kita gereja dibangun oleh dasar itu. Amen. Saya percaya kalau rumah tangga, pekerjaan kita, apapun yang kita buat, bukan karena daging kita yang menentukan, tapi karena kemauan Tuhan, kita akan dibawa tumbuh dalam anugerah Allah yang luar biasa. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa sama-sama. Thank you. Bukankah kita punya Tuhan yang baik? Saya berdoa supaya karakter Tuhan hari ini juga ada dalam kehidupan kita. Mari berdiri sama-sama, saudara. Thank you. Mari angkat tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Menyenangkan. Ini itu kerinduan hati kita. Saya mau berdoa bagi setiap Anda yang sedang punya pergumulan dalam hidup. Tuhan berkata ada banyak orang di antara saudara sedang dalam struggle untuk memutuskan apa yang harus Anda putuskan. Saya ingin berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Tapi sekaligus jawaban dari Allah yang menjelaskan segala sesuatunya. Kalau Anda merasa Anda orangnya di tempat masing-masing aja, angkat tanganmu, saya doakan Anda pada pagi ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, kami naikkan di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang punya pergumulan antara ya dan tidak. Apakah ke kanan atau ke kiri, ke utara atau ke selatan. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, berikan kekuatan. Biarkan Roh-Mu sendiri menjelaskan kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, apa yang sebetulnya sedang mereka lewati. Tuhan, tapi kami mau belajar pada pagi hari ini. Punya karakter seperti karakter-Mu ya Yesus. Yang memberi lebih dari yang diharapkan. Tapi juga mengasihi seperti yang Engkau kasihi. Bukan seperti Ishak yang hanya bermain dalam permainan dan game. Yang tidak menyenangkan akan hatimu. Yang akhirnya membuat dia tertipu oleh game yang dibuat oleh istrinya. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong setiap kami pegang tangan anak-anak-Mu. Tuntun mereka di dalam nama Yesus. Tuntun langkah mereka. Hamba berdoa tidak ada yang tergeletak Tuhan. Engkau topang mereka tetap kuat. Tetap kuat, tetap kuat. Dan makin kuat bersama dengan Engkau. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dari Tuhan dialirkan saat ini. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada orang yang gugur dalam hidup kami. Semuanya sampai ke garis akhir. Dan apa yang Allah sediakan kami nikmati dengan sukacita. Karena Engkau Tuhan yang maha baik dalam hidup kami. Saudara, saya minta semua turunkan tangan. Saya mau naikkan satu doa lagi. Yang lainnya semua arahkan hatimu ke Tuhan. Beberapa dari antara saudara, hatimu selama ini kosong. Engkau tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Engkau belum pernah undang Tuhan masuk dalam hatimu. Engkau belum pernah berdoa memberikan hidupmu kepada Yesus. Pagi ini engkau merasakan ada jamahan di hatimu. Engkau bahkan mungkin tidak terlalu ngerti yang saya katakan tadi. Tapi tiba-tiba di hati engkau merasa ada sesuatu yang menarik aku. Saya beritahu yang menarik hatimu itu bukan yang lain. Tapi Roh Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu berkata kepadamu saudara. Kembali anakku. Kembali kepadaku, serahkan hidupmu kepadaku. Hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara sedang mengerti Tuhan sedang menjamah hatimu. Saya ingin sekali berdoa buat saudara. Kalau ada yang belum pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi pagi ini kau berkata, ya Tuhan, aku mau menyerah kepadamu. Aku mau berikan hidupku kepadamu. Engkau belum dibaptis selama ini, engkau belum lahir baru, bahkan tidak tahu apa itu. Tapi yang engkau tahu cuma satu pagi ini. Ada sesuatu yang aneh di hati saya. Ada perasaan yang nyaman.
yang membuat berbeda. Saya beritahu Tuhan, Tuhan sedang mengetuk hatimu. Dia ingin masuk. Yang kau rasakan itu sebetulnya Tuhan ingin masuk di hatimu. Kalau ada yang merasa begitu dan mau mengizinkan saya mendoakan saudara, silahkan angkat tanganmu, saya doakan Anda sekarang. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Thank you. Ada yang lain lagi? Berkata, ya Tuhan aku mau. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Angkat tinggi-tinggi. Katakan, ya terima kasih. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Engkau berkata, Tuhan aku mau berikan hidupku kepadamu. Engkau sudah lama mundur, murtad, tinggalkan Tuhan cukup lama. Tapi hari ini engkau berkata, aku mau kembali kepada Tuhan. Saya tahu beberapa tangan diangkat. Baik, tolong yang angkat tangan, yang di balkon, yang di tengah, yang di belakang. Silahkan maju ke depan, saya mau berdoa buat saudara. Yang di samping juga, silahkan yang tadi angkat tangan, izinkan saya mendoakan Anda. Saudara perlu Tuhan hari ini. Yang di samping sayap-sayap juga, kalau ada yang mau berkata, Tuhan aku mau datang kepadamu pagi ini. Beberapa Anda tadi mengangkat tangan, silahkan maju ke depan dan berikan hidupmu kepada Tuhan. Beberapa orang maju mundur struggle, saya berkata, kenapa harus maju mundur dengan keputusan yang penting ini? Jadi keputusan mengubah hidupmu saudara. Kamu berikan hidupmu kepada Yesus. Berikan hidupmu kepada Yesus, puji Tuhan. Ada yang lain lagi? Yang di atas, yang di balkon, silahkan Anda turun sebentar. Izinkan saya berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Saya masih beri kesempatan, beberapa orang lagi perlu memberikan hidupmu kepada Tuhan. Engkau sudah lama tinggalkan Tuhan, engkau murtad, hidupmu kosong selama ini. Engkau tidak ada pegangan dalam hidupmu yang bisa membuat engkau punya kepastian. Tapi pagi hari ini engkau mau berkata, aku mau datang ke Tuhan, aku mau datang ke Tuhan. Saya tunggu saudara, ini waktu yang paling baik. Ada yang bawa temannya, Anda tahu dia belum lahir baru. Coba tanya dengan dia, apakah engkau mau didoakan? Tamat nih, dia bawa ke depan, antar dia ke depan, supaya dia boleh menikmati kebaikan Tuhan yang sama. Mari saudara, kamu datang ke Tuhan dengan segenap hati. Siapapun saudara, Tuhan baik dalam hidup kita.